Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Yang kami hormati pengurus yayasan, yang kami hormati pengurus wali santri, panitia kajian, dan juga yang kami hormati para asatidzah wa ustadzah yang hadir pada kajian kali ini, juga khusus kepada para orang tua wali santri Rumah Tahfidz Khadijah RTK 1 sampai 14. Alhamdulillah, tentunya segala syukur dan kenikmatan kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini ayah bunda semua bisa hadir, walaupun ayahnya terbagi dua. Sisi kiri dan sisi kanan, ya. Kalau ibu-ibunya bersatu padu, masya Allah. Ya, tapi proses belajar, kita sama-sama belajar menemui diri kita. Jangan kita hanya menuntut anak kita untuk terus belajar, kita yang pun harus belajar. Karena keberhasilan seorang anak di dalam pendidikannya, terkhusus pendidikan agamanya, tidak lepas dari peran orang tuanya. Bukan hanya mendorong, tetapi membersamai. Kata kerja mendorong dengan membersamai berbeda. Kalau mendorong dari belakang, kalau membersamai seiring sejalan. Dan hal ini pula yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Orang tuanya tidak mendorong anaknya untuk belajar di majelis para ulama, tetapi orang tuanya mulai dari memberi pakaian. Kita tahu Imam Syafi'i waktu masih tinggal di Gaza, Palestina, ibunya membersamai beliau menggunakan pakaian. Maksudnya ibunya mengenakan pakaian anaknya Syafi'i kecil itu menggunakan pakaian yang rapi, menggunakan pakaian yang bersih. Dan kita tahu, ayah kita semuanya, Al-Imam Syafi'i bukanlah orang yang kaya. Bahkan para ulama menjelaskan Imam Syafi'i itu untuk menulis saja pensilan tidak punya. Pernah suatu ketika di majelisnya Imam Malik rahimahullah, ketika itu Imam Syafi'i masih kecil. Di majelis Imam Malik dihadiri oleh ribuan jamaah di Madinah. Jadi ketika itu Imam Syafi'i hijrah dari Palestina ke Madinah.
hijrah ke sana. Kemudian beliau di belakang, beliau memasukkan jari tangannya ke dalam perutnya. Kemudian jari tangannya dari dalam perutnya ini beliau keluarkan, lalu beliau tulis-tulis di tangan telapak tangannya. Beliau tulis-tulis di telapak tangan kanannya, tangan kirinya. Lalu Imam Malik mengetahui ini, kemudian mengatakan kepada asisten-asistennya, jadi Bilal-Bilalnya, kalau dulu itu dalam sebuah kajian itu pakai Bilal. Kalau sekarang cukup pakai satu mic, satu lapangan semuanya kedengaran. Tetapi kalau dulu ada Bilalnya, ada asistennya. Jadi kalau misalnya sang imam atau sang guru ada di hadapannya kemudian bilang A, maka Bilalnya dipotong bilang A, semuanya. Dan Imam Malik mengetahui itu ada anak kecil siapa di belakangnya. Kok dia main-main di belakang? Kalau ketawa seperti ini. Kalau sekarang anak kecil lari gitu ya. Kalau dulu ya mungkin usianya beliau sudah tamis, ya mungkin 10 tahun atau mungkin lebih dari itu. Kemudian ditegur, itu anak kecil suruh keluar aja, ngapain ada di sini? Karena beliau Asyami kecil itu gak punya alat tulis lagi. Kenapa beliau harus memasukkan tangannya dalam perut? Karena untuk sekedar mengingat. Beliau mencorek-corek secara virtual mungkin ya, hanya untuk mengingat. Dan ketika beliau Imam Syafi'i datang ke rumahnya Imam Malik bin Anas rahimahullah, ketika mengetuk pintunya, kemudian bertemu dengan ajudannya atau asistennya, kemudian Imam Syafi'i mengatakan, saya mau bertemu dengan Imam Malik. Kemudian kata Imam Malik, kalau mau ketemu saya, hafalkan dulu kitab saya itu Al-Muwatta. Jadi Al-Muwatta itu adalah sebuah kitab hadis yang isinya 40 hadis. Isinya 40 hadis. Kemudian asisten mengatakan kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, wahai anak kecil, kata Imam Malik, kalau kamu mau ketemu, kata Imam Malik, kalau kamu mau ketemu dengan Imam Malik, syaratnya adalah harus menghafal kitab Al-Muwatta. Kemudian apa yang kata Imam Syafi'i? Saya sudah hafal 40 hadis. Jika dilihat, kalau tanpa orang tuanya, maka dia tidak akan bisa menyelesaikan. Maka peran orang tua sangat penting untuk membersamai, bukan mendorong. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada suri kaulana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga umat yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumul akhir. Rahmati Allah SWT. Alhamdulillah, walaupun hari ini guna-gunanya Masya Allah luar biasa, banyak yang hadir Alhamdulillah, tetapi memang ayatnya belum maksimal. Tidak apa-apa, kita doakan mudah-mudahan bulan depan lebih banyak lagi, dan mestinya lebih bisa menampung ayat muda ketika hadir di kajian. Pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah ayat muda berikan yang halal untuk Masya Allah ya. Dua kajian sebelumnya, ayat muda ajaklah hijrah bersama ayat muda. Kajian sebelumnya Al-Quran di rumah. Nah, sekarang kita ingin membahas tentang halal haram yang kaitannya dengan ananda dunia. Jadi kita saat ini yang kita bahas adalah kehalal haramannya dan juga efek sampingnya untuk keluarga kita di rumah. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi yang akan kita kaji bersama,
Saya ingin kita semua menyatukan tujuan kita sama-sama. Kehadiran Ayah Bunda di sini adalah bukan hanya datang menunaikan kewajiban. Harapannya adalah munculnya pemahaman bersama. Kenapa harus datang kajian? Kenapa harus mengikuti kajian? Kenapa harus mencatat? Kenapa harus menulis dan lain sebagainya? Karena tadi yang saya sampaikan di awal bahwa jangan hanya anak kita saja yang cerdas, yang paham agama, tetapi orang tuanya tidak. Walaupun mungkin secara kualitas tentunya anak-anak lebih cepat dan mudah dalam belajar dibandingkan orang tuanya. Katakanlah misalnya, ayo nak, sama ayah, bulan ini kita menghafal juz 30. Ayo ya. Ayo, kalau yang sudah hafal juz 30, kalau kamu hafal juz 30 nanti ayat terakhir. Tetapi kalau saya duluan, nanti kamu kasih aja ke ayah ya, misal seperti itu ya. Hari pertama berjalan, dari anak Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Hari kedua berjalan, hari ketiga berjalan, 4, 5 sepekan, anaknya sudah sampai aporik. Bapaknya anak apa belum selesai, muter sama. Kalla saya lamun, tsumma kalla saya lamun. Harusnya alam naj'alil arda mihada, ini lautnya ke atas kasur. Allah saya lamun, tsumma kalla saya lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kok langsung selesai? Curiga. Loh, ini atas kasur dengan maksudnya. Udah kalah start. Semangatnya sama-sama semangat di awal, tetapi ayahnya mungkin karena sibuk dan lain sebagainya, komputer terus ya, anaba, anaba. Akhirnya anaknya sudah sampai aporik, masih ada kesempatan 3 pekan lagi. Belum genap sebulan, anaknya sudah sampai al-kafir. Ayahnya baru selesai anaba. Akhirnya menjelang itu sudah ya, ayah menjelang itu. Apakah itu terjadi? Ya, bisa terjadi. Karena demikianlah kesibukan ayah bunda. Bundanya mengurusi urusan rumah tangga, ayahnya bekerja mencari nafkah, ya. Tetapi ingat, harus tetap dibersamai. Bukan berarti ayahnya harus sama dengan anaknya. Anaknya hafal 7 juz, ayahnya juga harus sama 7 juz, tidak. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak, tidak apa, bukan aib. Yang penting bersamai mereka. Ya, jadi kalau misalnya di rumah ada ayahnya ngaji sendiri gitu ya. Tapi ada juga yang ayahnya sibuk sendiri. Apa misalnya ada laptop, ada handphone. Maka mulai dari sekarang kita harus sama-sama membersamai anak-anak kita. Karena pembahasan kita pada hari ini adalah terkait dengan tema halal dan haram. Maksudnya bukan halal dan haram, maksudnya berikan halal itu wahai ayah. Maka saya ingin mengawali sebuah kisah orang-orang terdahulu yang melahirkan generasi-generasi yang hebat. Sebuah kisah, ada seorang bernama Mubarak. Seorang bernama Mubarak. Mubarak ini adalah seorang budak. Jadi kalau dulu masih ada perbudakan, kalau sekarang perbudakan sudah tidak ada. Budak ini oleh majikannya diminta untuk menjaga sebuah kebun delima. Selama bertahun-tahun, Mubarak ini menjaga kebun delima punya majikannya. Sangat amanah, jaga bertahun-tahun. Suatu ketika majikannya datang ke kebun tersebut, kemudian memanggil Mubarak. Mubarak, ya tuanku, ambilkan aku delima yang manis. Langsung Mubarak mencari buah delima yang manis. Dipakai saja 1 buah ini.
Lalu serahkan kepada tuannya, ini tuan. Dibuka oleh tuannya. Ini asam mubarak. Coba, mana? Yang manis. Kemudian ini tuan, buah kedua. Coba menunjukkan tidak suka tuannya. Mubarak. Ini masih asam. Berikan saya manis. Kemudian mubarak memberikan buah yang ketiga. Berikan buah ketiga. Dibuka lagi sama tuannya. Akhirnya tuannya mengatakan, wahai mubarak, apakah engkau tidak bisa membedakan mana delima yang manis, mana delima yang asam? Majikannya mengatakan seperti itu pada mubarak. Kemudian mubarak mengatakan, wahai tuanku, jujur aku tidak tahu mana bedanya yang manis dan asam, karena engkau menugaskan aku hanya untuk menjaga, bukan untuk mencicipi. Masya Allah. Kemudian karena jawaban mubarak seperti itu, tuannya menyampaikan, benar nih, selama bertahun-tahun kamu di sini nggak pernah yang namanya mencicipi buah delima itu. Kata mubarak, oh, saya tidak pernah mencicipi satu pun buah delima yang tumbuh di pohon-pohon ini kecuali saya akan menjaganya sendiri. Kemudian sang majikan tidak jadi marah. Yang ada hanya kagum. Kemudian majikannya bertanya kembali, wahai mubarak, aku memiliki putri, belum menikah. Menurutmu siapakah yang pantas dengan itu? Masya orang budak ya, jangan biar dulu ya. Waduh, tuanku mau nikahin apa nih? Ya mungkin bapak ibu gitu ya, kayak mau dinikahin. Baik bapak, aku memiliki putri. Menurutmu siapa yang pantas untuk menikah? Apa jawaban bapak? Beliau mengatakan, wahai tuan, dahulu orang-orang jahiliyah menikahkan putrinya atas dasar keturunan. Orang-orang Yahudi menikahkan putrinya atas dasar harta dan kekayaan. Orang-orang Nasrani menikahkan putrinya atas dasar ketampanan. Sedangkan orang-orang Islam menikahkan putrinya atas dasar agama. Masya Allah. Ini tuannya makin kamu. Kejahatan dunia apa? Saya semalam gitu ya. Kok ini saya ternyata budak saya ini adalah orang yang soleh. Budak saya ini adalah orang yang berilmu. Akhirnya jawaban ini semakin membuat majikannya ini terkagum-kagum dengan mubarak, dan ibu bapak sudah tahu ininya. Akhirnya mubarak dimerdekakan. Kalau dulu budak harus dimerdekakan. Ya, dengan merdeka itu maka walaupun tidak ada hitam di atas putih, ketika dia sudah dikatakan merdeka, maka dia menjadi orang bebas. Dan akhirnya mubarak menikah dengan putri majikannya. Dari pernikahan tersebut bapak ibu semuanya, lahirlah seorang anak bernama Abdullah yang kelak dia akan menjadi seorang ulama besar, seorang mujahid, seorang ulama yang karismatik, pemimpin ulama-ulama di zamannya. Beliau bernama Abdullah bin Mubarak. Kalau bapak ibu belum pernah mendengar nama ini, mainnya kurang jauh. Iya, mainnya kurang jauh. Selama ini sibuk di dapur, ya kan? Walaupun nonton YouTube, Korea, bukan Korea, Messi sama Bilar. Netizen, apa namanya? Kenapa rujuk? Kenapa harus balik lagi? Oh, Akbar. Emang kita disibukkan dengan hal-hal yang kurang manfaat ya. Udahlah, usah rumah tangga orang. Rumah tangga kita saja sendiri. Oke. Nah itu kisahnya. Abdullah bin Mubarak atau dikenal dengan Ibnu Mubarak. Maka bagi yang tidak
juga membaca sejarah-sejarah, kemudian menceritakan kepada anak-anak kita sejarah-sejarah tersebut. Sampai begitu pentingnya menceritakan sejarah ini, Bapak Ibu semuanya. Setelah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas atau mungkin sahabat-sahabat yang lain, mereka senang sekali menceritakan tentang ghazwah nabinya, peperangan-peperangan nabinya. Dan anak itu sangat suka sekali mendengar peperangan-peperangan itu. Bukan berarti mengajarkan anak kita itu perang gila, tetapi ada spirit, ada kekuatan di situ yang bisa memotivasi anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang berani. Saya ingat kesempatan ya. Kemudian kisah yang kedua, singkat saja. Ya, ini mungkin yang di belakang agak sedikit merapat ke depan. Itu dari kisah yang pertama. Kisah yang kedua. Kisah yang kedua ini adalah kisah penjual susu di zaman Umar bin Khattab. Mungkin kisahnya sudah masyhur. Bapak Ibu ingat. Singkatnya, seorang anak penjual susu ini mengatakan kepada ibunya, karena ibunya ingin menambahkan air di dalam susunya agar keuntungannya lebih banyak. Kata anaknya, wahai ibu, jangan engkau campurkan air ini ke dalam susunya. Kalau ketahuan sama Amirul Mukminin, maka kita bisa dihukum olehnya. Kemudian kata ibunya, tidak ada yang tahu wahai anakku. Amirul Mukminin di rumah, dia mungkin di sini. Padahal Amirul Mukminin sedang berada di luar rumah. Kemudian apa yang dikatakan anak, wahai ibu, jika Amirul Mukminin tidak mengetahui, tetapi Tuhannya Amirul Mukminin yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Oh, Umar bin Khattab yang mendengar itu langsung pulang ke rumah. Langsung pulang ke rumah bertanya kepada anak-anak, siapa yang siap nikah? Gimana? Kalau kalian tidak siap nikah, ayah yang akan nikah. Jangan. Ya. Kita tahu semua itu ya. Oke, kita ceritanya. Kalau kalian tidak mau nikah, ayah. Kemudian salah satu seorang anaknya bernama Asim. Wahai, aku akan nikah. Baik, besok ikut ayah. Besok langsung datang ke rumahnya. Ibunya, oh ada apa? Amirul Mukminin datang ke sini. Langsung dikasih tahu, saya ingin dominan anak ibu untuk anak saya. Akhirnya mereka menikah. Dari hasil pernikahan tersebut, maka keluarlah seorang anak wanita bernama Laila. Nanti Laila ini akan menikah bersama seorang anak khalifah bernama Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan Abdul Aziz bin Marwan dengan Laila akan lahirlah seorang ulama khalifah yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dari dua cerita ini, kedua orang tuanya adalah orang tua yang solih, terjaga dari hal-hal yang haram. Maka apa yang Allah berikan? Ulama mengatakan, jika Allah memberikan anak yang solih, itu adalah rezeki yang sangat luar biasa. Baik yang mulia kepada Allah. Sebelum kita masuk pembahasan halal dan haram dan dampaknya bagi keluarga kita, maka perlu kita ketahui, sudah masuk saja. Peran suami dan istri dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Jadi Bapak di sini tidak bisa melihat ya, KW dengarkan saja. Peran suami dan istri dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Perlu kita ketahui,
Di dalam kehidupan rumah tangga, suami maupun istri itu memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Apa itu hak? Hak itu adalah sesuatu yang harus ditunaikan. Apa itu kewajiban? Kewajiban hak itu adalah sesuatu yang diterima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan. Seorang perempuan dalam kapasitasnya menjadi seorang istri itu memiliki hak, tugas, serta tanggung jawab di dalam rumah tangga. Begitupun sebaliknya dengan suami. Laki-laki atau kaum pria itu juga memiliki tugas, hak, kewajiban yang sama dengan perempuan. Artinya sama ini sama-sama memiliki kewajiban, sama-sama memiliki hak dan tugas. Bukan yang dikatakan apa namanya? Pasangan itu emansipasi. Kalau perempuan tuh pengen emansipasi dengan laki-laki sama setara, udah suruh gali lubang aja karena kuli-kuli itu laki-laki semua kan? Ya, lo kayak emansipasi pasangan, gali jadi pilih jalan gitu. Kalau mau emansipasi maunya enaknya. Ya intinya Allah itu telah mengkaruniakan laki-laki dan perempuan untuk menjalankan tugas kewajibannya sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri. Nantinya Bapak Ibu semuanya, dari sini akan ada peran-peran yang akan dijalankan oleh seorang suami dan istri. Akan ada peran-peran yang akan dijalankan oleh mereka dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya itu adalah kemaslahatan. Apa itu maslahatan? Apa itu maslahatan? Kebaikan. Maslahat itu adalah kebaikan dan juga visi keluarga muslim. Maka setiap suami dan istri nanti akan memiliki peran. Ibarat rumah tangga itu Bapak Ibu seperti sebuah kendaraan, di mana ayahnya menjadi supir, ibunya menjadi navigator. Anak-anaknya di mana? Anak-anaknya di belakang sebagai penumpang. Maka sudah selayaknya supir dan navigator ini harus tahu kemana tujuan kendaraan ini akan dijalankan. Maka kalau supir dan navigator ini mengetahui kemana mereka akan pergi, mereka pun bisa menginformasikan kepada anak-anak mereka apa yang harus mereka bawa selama dalam perjalanan. Nah sekarang kalau supirnya diem aja, navigatornya diem aja, anak-anaknya dibiarkan saja, kendaraannya mau kemana? Dinyalain aja tiap hari dipanasin. Jadi kendaraan ini dijalankan oleh pasangan suami istri. Kemana tujuannya? Mereka sudah tahu kemana tujuannya. Maka berkali anak mereka yang apa saja harus mereka siapkan dalam perjalanan. Kalau perjalanannya ke puncak, bayangkan kalau orang tuanya tidak menginformasikan kita mau kemana. Oh ya, kita jalan-jalan, ayo jalan-jalan. Kemudian ibunya gak tahu navigasinya kemana. Ayahnya ugal-ugalan di jalan. Anaknya apa ya? Gimana? Kendaraannya gak nyaman Bapak Ibu semuanya. Gak nyaman. Seperti halnya Bapak Ibu kalau naik kendaraan supirnya ugal-ugalan, apa yang dirasakan? Mual. Saya ada cerita pasien kami
Pagi-pagi telepon. Suami nangis Pak, Bu, perempuan. Ustaz, tolong saya baru minta apa ini sama suami saya Ustaz. Oh saya dengar. Iya Bu. Apalagi kita masih lagi fakta Ustaz. Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya nah, sebelum ini dia beranggap hebat dengan suaminya di depan anak. Ayahnya berkata sendiri, nah, ayah sama ibu mau pisah. Kamu mau pisah. Anaknya satu umurnya 16 tahun, satu 15 tahun. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Anaknya yang kedua yang laki-laki yang 14 tahun ini mengatakan seperti ini, aku tidak mau ikut kalian berdua. Ibunya, kenapa? Aku nggak mau seperti kalian. Ibu, kenapa sih ibu harus melahirkan aku? Kalau akhirnya seperti ini, kenapa ayah sama ibu menikah? Kalau akhirnya berpisah, ini tipe supir yang ugal-ugalan dan seorang ibu yang akan di jalan. Akhirnya ini korban siapa? Kalau mereka berdua di depan mah akhirnya di belakang. Amin. Allah logikanya seperti ini. Maka bapak sama ibu mulai sekarang direncanakan. Bapak sebagai seorang pemimpin, ibu sebagai seorang istri yang senantiasa mensupport suaminya. Jadi kan jangan sampai gak ketemu lagi. Harus ini sejarah. Mulai sekarang bicarakan kemana arah keluarga kita, kemana arah jalan kita. Kita mau kemana? Ingat, tujuan kita adalah akhirat. Tujuan kita adalah akhirat. Maka mulai dari sekarang ilmu diri ayah dan bunda. Next. Kemudian kita masuk pada pembagian tugas dan tanggung jawab suami dan istri. Apa sih tanggung jawab suami? Apa sih tanggung jawab istri? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Rijal qawwamun 'ala nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kenapa? Karena Allah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang salih ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suami yang tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi ini surah Nisa ayat 34 masalah. Allah itu menjadikan kaum pria, kaum laki-laki itu dilebihkan atas kaum perempuan. Banyak faktor yang Allah karuniakan kepada laki-laki. Apa contohnya? Contohnya adalah laki-laki itu kulitnya lebih tebal dibandingkan perempuan. Kemudian yang kedua, bahunya lebih lebar dibandingkan dengan perempuan. Kemudian cara berpikirnya
rasional, nggak pakai perasaan, logika, walaupun ya tetap ada perasaannya, ya. Tetapi yang mendominasi itu adalah logikanya. Makanya hak talak itu ada di suami, bukan di istri. Kalau hak talak itu ada di istri, setiap hari minta cerai. Kepikiran sedikit, bisa aja mas, aku sudah gak sudi lagi sama kamu. Rujuk lagi, besoknya berantem lagi. Udah, aku mau pisah saja sama kamu. Rujuk lagi, jatahnya kan cuma 3. Pisah lagi, cerai lagi. Sedangkan kalau laki-laki, walaupun ada laki-laki yang seperti itu, tetapi mayoritas mereka masih berpikir dengan logika. Kalaupun perempuan di sana atau ibu-ibu berpikir dengan logika, pasti kebatin. Nah itulah perasaan. Maka dilebihkanlah laki-laki itu atas sebagai wanita. Karena demikianlah Allah mengkaruniakan laki-laki sebagai seorang pemimpin atas wanita. Kemudian laki-laki juga mencari nafkah. Ya nanti akan kita bahas. Laki-laki juga mencari nafkah. Dan di sini Allah memberikan 2 kriteria seorang istri yang sholihah. Apa kriterianya? Yang pertama adalah qanitat, yang kedua adalah hafizat. Yang wanita ini adalah seorang wanita yang bertakwa kepada Allah. Sedangkan hafizat adalah seorang wanita yang senantiasa memelihara keluarganya, aib-aib keluarganya, harta suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah. Qanitat, hafizat. 2 kriteria seorang muslimah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu wanita yang bertakwa kepada Allah, dan satu lagi adalah wanita yang senantiasa memelihara segala hal yang ada di dalam urusan rumah tangga itu. Jadi kalau sekarang sudah zaman teknologi modern, semua aib-aib keluarga dimasukkan di YouTube. Sebetulnya satu tujuan mereka, duit. Bikin konten, uang, konten, uang. Dan uangnya itu nggak sedikit pak, nggak 1 juta 2 juta, bisa sampai belasan juta dan sebagainya. Itu semuanya uang. Udah, kita nggak usah ikut vlog seperti mereka. Siapa juga mau lihat? Ya maksudnya gini, udahlah jaga aib-aib keluarga kita. Bisa jadi apa yang terlihat dalam diri kita Pak Ibu, karena Allah menjaga aib-aib kita. Kalau Allah mau, kita di kamar mandi saja dibuka aibnya. Saya, ya Bapak Ibu nggak tahu aja saya seperti apa. Bisa saja Allah itu menutup aib saya, dan nggak perlu juga aib saya itu saya begini, saya begitu. Dan nggak enak kalau aib itu ya. Makanya kita berdoa semoga Allah menutup aib. Kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'i. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas orang-orang yang kalian pimpin. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang yang suami pimpin. Siapa yang suami pimpin? Istri dan anak. Seorang istri pun, ibu jangan alhamdulillah suami. Enggak. Istri itu adalah pemimpin di rumah tangga suaminya. Siapa yang dia pimpin? Anaknya. Maka seorang ibu pun nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah tentang apa yang dia pimpin. Tetapi tentunya tugas suami lebih berat. Kenapa?
yang dimintai pertanggungjawabannya istri dan anaknya. Kalau istrinya satu, kalau empatnya. Kalau satu istri punya 10 anak, dari 4 anak 40 orang. Anas bin Malik sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dikumpulkan seluruh anak beserta cucu-cucunya jumlahnya ratusan. Jangan kata istrinya satu, nggak mungkin. Kumpul semua, ratus orang. Nah ini Anas bin Malik kebayang yang dia tahu kalau di akhirat. Begitu. Ya, alhamdulillah juga ada seorang sahabat, orang yang faqih, orang yang paham agama, dan tentunya sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ayat mulia yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugas seorang suami yang pertama adalah menopang keluarga. Jadi tanggung jawab suami dan istri, tugas pertamanya adalah sebagai menopang keluarga. Ini ada tugas saya. Tugas seorang suami. Karena seorang laki-laki itu memiliki keutamaan atas seorang wanita, maka Allah Allah memerintahkan kepada seorang suami untuk bertanggung jawab, yaitu menjaga, melindungi orang-orang yang berada di bawahnya, juga menafkahi. Menafkahi dalam hal ini adalah sandang, pangan, dan papan. Kalau ibu-ibunya dasarnya sudah pada robek, beli yang baru. Walaupun dasarnya cuma di rumah aja ya, ya maksudnya cuma bapak sama anak-anak yang lihat gitu ya. Pak ibu jual nggak mau pakai dasar bolong keluar ya kan, malu, apalagi tetangga sebelahnya saingannya gitu ya, lebih nggak mau lagi. Beliin bapak. Ya kalau misalnya belum ada uangnya, sabar. Ya, kumpulin aja dulu. Kan kita tidak tahu kondisi finansial masing-masing orang tua ini seperti apa. Ada yang mampu beli dasar selusin, ada yang nggak mampu beli dasar selusin, harus kumpulin duit dulu. 2 bulan, 3 bulan baru kembali. Ada seperti itu ada. Kayak ini adalah sebuah keniscayaan. Tetapi suami sebagai penopang rumah tangga ini tetap harus dijalankan. Kenapa? Karena Allah memberikan keutamaan kepada seorang laki-laki di atas perempuan. Kemudian yang kedua ini adalah mendidik anak dan istri. Ternyata Bapak Ibu, tugas seorang suami bukan hanya menjadi penopang, tetapi juga dia harus mendidik anak dan istri. Sebagaimana hadis tadi yang kami jelaskan di awal, ya, kalian semua adalah pemimpin dan kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Maka seorang suami harus mendidik keluarganya. Kalau istri itu adalah madrasatul ula, kalau seorang istri itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, maka suami memiliki tugas yang lebih besar dibandingkan seorang istri. Apa? Mendidik istri dan juga mendidik anak. Walaupun seorang ibu sudah membersamai anaknya di rumah. Nah pertanyaannya, kalau ibunya kerja juga gimana? Anaknya masih apa? Siap Pak, ini udah capek ngurus kita, ngurus lagi cucunya ya. Kasihan, Ustaz, kalau saya kerja kurang Ustaz. Ya, kalau kurang itu mungkin harus dicoret-coret kira-kira kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi ya, gitu. Tetapi memang idealnya adalah seorang istri itu di rumah. Maka
tugas seorang suami tadi bukan hanya menafkahi, tetapi juga mendidik. Dari apa? Surat Al-Kahfi ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, jagalah keluargamu dari api. Jagalah keluarga kalian dari jilatan api. Maka jika istri akan ditanya tentang kepemimpinannya di dalam rumah suaminya, maka seorang suami akan ditanya tentang segala sesuatu hal yang dilakukan oleh anak dan istrinya. Gak mungkin anak itu bertanggung jawab sama ibunya juga, ya. Karena seorang istri dan anak itu berada di ketiak suaminya, maka tugas seorang suami adalah menjaga mereka dari jilatan api neraka. Oleh karenanya, pentingnya seorang suami itu memiliki istri yang salihah. Pentingnya seorang suami memiliki istri yang salihah. Kenapa? Karena istri yang salihah itu dapat membantu suaminya meringankan beban suaminya dalam di akhirat. Ya, meringankan beban suaminya dalam di akhirat. Kemudian terakhir, tugas seorang suami yaitu bertanggung jawab dalam memberi nafkah. Nah, prinsip dari poin ini, Bapak Ibu semuanya, adalah suami memiliki kemampuan mencari pekerjaan. Sedangkan istri setelah menghadapi beratnya mengandung, kemudian melahirkan, mengurus, mengasuh anak-anak, serta mengurusi semua urusan rumah tangga, maka hal ini membuat mereka sibuk dan tidak sempat mencari kerja. Maka tugas itu adalah Allah bebankan kepada seorang suami. Ya, jangan jadi dunia kebalik. Istrinya jadi TKW, suaminya nyuci, suaminya ngepel. Gak apa-apa sih kalau mau membantu gitu ya, gak apa-apa. Tapi tetap tugas utama itu adalah di suami. Tetap tugas suami itu ada di suami. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, mereka perempuan-perempuan itu berhak mendapatkan nafkah dan pakaian layak yang menjadi tanggung jawab kalian para suami. Hadis riwayat Muslim. Maka dalam hal ini mencari nafkah sebetulnya tugas siapa, Bapak Ibu semuanya? Suami. Ya. Besar kecil yang diberikan oleh suami kepada istri dan anaknya, maka itu akan menjadi rizki bagi keluarganya. Dan apakah istri boleh bekerja? Boleh? Ya, istri boleh bekerja. Istri boleh membantu seorang suami dalam mencari rizki keluarga. Maka hal ini diperbolehkan. Tapi kan, Ibu, akan tetapi istri tidak boleh merubah status apa yang diberikan olehnya kepada suaminya, kepada anak-anaknya itu, merubah statusnya menjadi nafkah. Ustaz Hidayat pernah mengatakan, kalau sampai ini terjadi, siap-siap terjadi kegoncangan di dalam rumah. Kenapa? Proyek seorang istri akan bertambah. Selama ini aku mencari nafkah, kamu cuma duduk aja, rokok, kopi, main game. Ayo, aku yang pertama bikin rumah tangga kita mau kemana? Kamu gak pernah mikirin anak kamu. Aku harus bikin sekolahnya. Oh, saya jadi
Motor saya kali ya? Tidak apa. Kamu ngapain aja mas? Kamu capek. Itu ya. Kamu mas. Sorry dia, jadi ibu-ibu yang Allah berikan rezeki dari seorang ibu, jangan lupa statusnya menjadi nafkah, bantu sedekah pada keluarga. Kenapa kalau sampai menjadi nafkah tadi? Yang ada di negeri juga. Kemudian berikutnya, tanggung jawab seorang istri. Sudah ibu bisa, ayah bisa pemilihannya. Tanggung jawab seorang istri. Yang saya tuliskan hanya poin-poin saja, tapi di sini kasih jelaskan. Tugas seorang istri yang pertama ini adalah patuh kepada suami. Patuh kepada suami. Hendaknya kepatuhan seorang istri kepada suami itu dari relung hati yang pandai. Ridwan, aku capek. Seharian aku nyuci, ngepel, gosok, urus anak, suruh dikor. Suami mereka, mas, ini, deh, ya udah, aku bilang, mau diantar nggak? Nggak. Kalau aku bilang, aku ayah, wah, iya, ayah bisa dia kok. Beneran ya, beneran. Masya Allah. Ada yang gitu? Bapak banyak. Masya Allah. Di sini dijelaskan patuhnya, taatnya seorang istri kepada suami itu hukumnya mutlak. Kecuali dalam kemaksiatan. La ta'ata li makhluk. Tidak ada ketaatan pada makhluk di maksiat. Dalam kemaksiatan. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam kemaksiatan. Selagi seorang suami meminta istrinya melakukan sesuatu yang itu masih dalam koridor syariat, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau meminta istrinya untuk melakukan kemaksiatan, maka ini tidak diperbolehkan. Maka istri berhak untuk tidak patuh kepada suaminya ya dalam kemaksiatan. Kalau penggunanya belum turun, tetap harus taat. Ya, apalagi dalam perkara melayani suami di kamarnya. Secapek-capeknya seorang istri ketika suaminya minta apa ya, capek, kayak nggak ada hari esok aja sih, gitu kan? Nggak, tetap dilayani. Ya. Tetapi seorang suami yang baik, maka dia akan memahami kondisi istri. Jadi, dokter begini, kamu nggak mau melayani saya, kamu dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Jangan. Makanya, beruntunglah seorang suami mendapatkan istri solihah, beruntunglah seorang istri mendapatkan suami yang solih. Ketika dalam kondisi seperti itu, oh istriku capek nih seharian di rumah, pijitin, sini aku pijitin. Jadi kalau misalnya suami minta kemudian istri capek, ya walaupun sebetulnya tidak boleh, tapi suami yang baik dia akan memahami, oh itu istriku capek, gak apa-apa. Maka pijitin, diusah-usah, dimotivasi, dengarkan keluhan-keluhannya. Makanya dengan mendengarkan keluhan-keluhannya akan lebih ringan
apa yang dilakukan oleh istri. Nah, prinsip kepatuhan seorang istri kepada suaminya ini adalah pertama, taat dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah, kemudian taat semampunya, kemudian taat dengan sikap saling menghormati dan menghargai, dan terakhir adalah taat untuk saling menasihati satu dengan yang lainnya, serta komitmen menjalankan agama dan syariat. Kemudian tugas seorang istri yang kedua ini adalah mengasuh anak, mengasuh dan mendidik anak. Di dalam surah Al-Qaf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan seterusnya hingga akhir ayat. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Makna madrasah itu adalah mendidik. Mendidik itu bukan setelah anak itu dilahirkan, tetapi dari dalam kandungan sudah dididik. Diusap-usap, soleh anak ya, solehah anak ya, semoga kamu menjadi anak yang soleh. Kemudian ibunya memasukkan makanannya yang baik-baik, tidak melakukan maksiat, senantiasa tilawah Al-Quran di rumah, senantiasa berbuat baik. Itu nanti akan berefek kepada anaknya. Maka mendidik itu bukan dari ketika dia dilahirkan, tidak, tetapi sejak dari kandungan pun sudah dididik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang wanita itu memiliki 4 peran. Yang pertama, peran sebagai seorang istri. Yang kedua, peran sebagai seorang ibu. Yang ketiga, peran sebagai seorang individu. Yang keempat, peran sebagai makhluk sosial. Maka Bapak Ibu semuanya, dari 4 peran ini jangan dibalik. Nomor 4 jadi urutan pertama, nomor 1 jadi urutan yang keempat. Jangan. Kalau dibalik, yang utama peran seorang wanita dalam hubungan sosial dengan masyarakat, hasilnya tugas-tugas yang menjadi seorang istri dan ibu itu terbengkalai. Kenapa? Sibuk sama urusan orang, sibuk memikirkan apa kata orang. Kalau orang begini dipikirin, kalau orang begitu dipikirin. Yang ada nanti suaminya jadi pusing. Maka jangan dibalik urusannya, ya urutannya. Terakhir, sebelum kita masuk pada pembahasan ini kita adalah seorang istri menangani urusan rumah tangga. Jadi seorang wanita itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya, ya, yaitu memimpin anak-anaknya, ya. Dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinan tersebut. Di hadis dikatakan bahwasanya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meminta kepada suaminya agar dicarikan pembantu. Kenapa? Karena tangannya capek. Tangannya capek. Kemudian sampailah berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Fatimah nggak boleh ambil pembantu. Fatimah nggak boleh ambil pembantu. Kemudian berikutnya adalah Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anha sama juga suka melakukan pekerjaan yang sangat berat. Bahkan Asma bintu Abu Bakar itu bertanggung jawab atas logistik Nabi Muhammad SAW dan ayahnya ketika ayahnya dan Nabi Muhammad SAW itu mau hijrah ke Madinah. Jadi logistiknya beliau yang menyiapkan. Harus berjalan kurang lebih sekitar 6-7 kilo
membawa makanan untuk diberikan kepada ayahnya dan Nabi Muhammad SAW. Di sini, Bapak Ibu semuanya, mayoritas para ahli fikih berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut istrinya melakukan pekerjaan rumah tangga. Iya. Masya Allah. Berarti seorang istri tidak boleh dong menuntut untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Ya, karena memang kewajiban seorang istri itu hanya melayani suami saja. Itu kewajibannya. Kalau nyapu ngepel dan sebagainya, itu adalah bantuan seorang istri kepada suami. Jadi demikianlah apa yang dilakukan oleh suami istri. Tetapi bagi ibu semuanya, jangan jadikan hal itu menjadi pembenaran. Kita nggak mau ngurusin pekerjaan rumah tangga. Jangan juga malas-malasan, karena hal itu tidak diperbolehkan. Ya. Maka seorang suami yang mampu apabila melihat istrinya itu sudah capek, maka kalau memang suaminya mampu, silakan saya kembali. Boleh. Ya, tapi kalau tidak mampu, maka ya suami istri ini berbagi peran saja. Berbagi peran. Tetapi memang seorang suami mencari nafkah keluar, maka seorang istri di rumah. Tetapi dalam hal ini, bagi seorang perempuan, ketika sudah menikah hendaknya sesuatu yang biasa dan mampu dilakukannya, silakan dilakukan. Kesediaannya dalam mengurusi rumah tangga bukan berarti mengurangi nilai atau mengganggu kesehatannya. Ya, jadi ini adalah tugas seorang istri dan tugas seorang suami. Ayat kepada Allah. Next, ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan harta haram. Kita sampai jam 10.40 ya. 40 ya. Insyaallah kita berdoa. Yang pertama, harta haram karena bendanya. Jadi para ulama membagi Bapak Ibu semuanya. Harta haram karena bendanya, harta haram karena cara memperolehnya. Kalau harta haram karena bendanya, ini keharaman bersumber dari bendanya atau zatnya. Semisal apa? Semisal khamr. Khamr sama dengan alkohol, maka dibagi lagi. Belum tentu alkohol itu haram, ada juga alkohol yang haram. Hasil dari fermentasi itu tidak haram, boleh dimakan. Seperti halnya apa? Oke. Terus apa lagi? Ya. Singkong itu lengkap ya, ada singkong. Terus misalnya minuman fermentasi lainnya, itu ada alkoholnya, tapi itu boleh. Tetapi yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu mengandung khamr. Jadi khamr itu sudah pasti mengandung alkohol. Tetapi tadi yang khamr tidak boleh. Kalau selain itu boleh. Ya. Nah, untuk terbebas dari ini semuanya, maka seorang yang telah atau memiliki sesuatu yang haram ini, maka sebaiknya dia segera bertobat dan memusnahkan atau membuang benda atau sesuatu yang haram tersebut. Tidak dibenarkan untuk menjualnya, karena penjualan dari harta yang haram atau dari sesuatu yang haram, maka keuntungannya pun akan haram. Kemudian yang kedua, harta haram dari cara memperolehnya. Dari cara memperolehnya ini maksudnya adalah ketika ayah bunda menerima sesuatu dari cara yang tidak benar, maka itu tidak boleh. Seperti apa? Mencuri.
mengambil hak orang lain tanpa izin terlebih dahulu, menipu, bahkan riba. Riba itu maksudnya mengambil kelebihan dari hutang atau mengambil manfaat dari yang dihutanginya, itu nggak boleh. Kalau misalnya bapak ibu misalnya atau di luar sana mendapatkan harta dari cara seperti ini, maka solusinya adalah yang pertama mengembalikan kepada pemiliknya jika memang harta tersebut dari hasil menipu, dari hasil mencuri, atau dari hasil yang bukan haknya, maka sebaiknya dikembalikan. Yang kedua, minta maaf kepada pemiliknya dan tentunya bertobat kepada Allah dari segala sesuatu yang telah dia lakukan. Next. Kenapa harus rezeki yang halal untuk keluarga kita? Pertanyaannya seperti itu. Nabi SAW berdoa setiap pagi hari. Beliau berdoa, Allahumma ini atau inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nabi SAW bersabda, berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Mengapa Nabi SAW menyisipkan doa meminta rizki yang halal, dan mengapa kita harus menjauhi rizki yang halal, yang haram? Maka jawabannya adalah yang pertama, Allah memerintahkan kita mencari rizki yang halal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 28, dan makanlah makanan yang halal dan thayyib, halal riba baik, dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Maksudnya ini adalah yang dimaksud halal dan thayyib, ya. Yang dimaksud halal dan thayyib, kalau halal ini adalah sesuatu yang diperoleh bukan dari yang haram. Halal adalah sesuatu yang diperoleh bukan dari yang haram. Yang kedua, thayyib, maksudnya thayyib ini adalah terbebas dari sesuatu yang najis dan kotor. Terbebas dari sesuatu yang najis dan kotor. Ada di antaranya syubhat. Syubhat itu adalah sesuatu yang meragukan. Misal ada dua kambing, yang satu apakah dipotong pakai basmalah, apakah yang satu lagi dipotong tidak pakai basmalah misalnya. Saya makan atau tidak ya? Sebaiknya ditinggalkan. Kalau yakin, makan. Kalau ragu, tinggalkan. Kalau kita ragu, kita makan, kita kena syubhat. Pekerjaan-pekerjaan yang mendukung sesuatu yang halal, misalnya perusahaan khamr, kita diminta untuk menjadi marketingnya di sana. Marketing apa? Kita mempromosikan khamr, padahal kita nggak minum. Maka itu kita mendapatkan sesuatu yang halal. Kenapa? Karena ikut mendukung supaya orang-orang meminum minuman keras tersebut. Memang tidak halal, tetapi itu syubhat. Ada yang mengatakan itu sudah haram, ada yang mengatakan syubhat. Maka syubhat ini harus dihindari karena dia ada di wilayah yang
abu-abu. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus mencari rezeki yang halal? Agar semua jerih payah kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersedekah walau sebesar biji kurma dengan syarat yaitu dari penghasilan yang halal, dan Allah tidak menerima kecuali dari sesuatu yang halal, lalu apa yang terjadi? Allah akan menerima sedekah kita dengan tangan kanannya, lalu Allah akan memelihara sedekah kita sampai pahala sedekah kita itu sebesar itu. Walau hanya sebesar biji kurma, maka Allah akan memelihara sedekah kita sampai kita mungkin berpikir, ya Allah, ini kebaikan dari mana? Ini pahala dari mana? Kok sampai besar seperti ini? Walau sebesar biji kurma. Tetapi ingat, yang paling penting di sini adalah kita bersedekah dari sesuatu yang halal. Kalau saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Robin Hood. Robin Hood itu kan merampok, mencuri. Memang uangnya itu diberikan kepada fakir miskin, tetapi dia memberikan itu dari hasil apa? Dari hasil mencuri, nggak boleh. Sebetulnya nggak boleh. Ya, maaf juga ya, kalau misalnya dalam sejarah kita ada sikiku dan sebagainya, itu juga sebetulnya tidak berkenan. Kalau ada mungkin para ulama memiliki penjelasan terkait hal tersebut. Intinya adalah dia mendapatkan sesuatu dari yang haram. Bahkan, mohon maaf, misalnya kalau dari sisi sosial ada seorang pelacur itu kan melacurkan dirinya, kemudian dia mendapatkan uang. Uang itu apakah buat foya-foya? Enggak. Uang itu buat apa? Buat keluarganya, buat anak-anaknya, buat sekolah anaknya. Pertanyaannya, boleh apa enggak? Kalau dilihat dari sisi sosial ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau dilihat dari syariat nggak boleh. Kenapa? Karena sumbernya haram. Walaupun kalau pasien, kalau bukan dari situ, dari mana lagi yang mendapatkannya? Ya maka harus bersabar. Lebih baik bersabar di atas ketaatan untuk membebaskan diri dari api neraka dibandingkan dia terjerumus di dalam keharaman kemudian menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Kemudian kenapa kita harus mencari rezeki yang halal? Yang ketiga, agar kita masuk ke dalam surga. Agar kita masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga jasad yang tumbuh dari harta yang haram. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, semua anggota tubuh yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuk membakarnya. La haula wala quwwata illa billah. Ini bukan perkara remeh-temeh, bukan perkara yang mudah. Ini adalah perkara yang harus diikhtiarkan. Kalau masalah pekerjaan, ya maka saya katakan, ya, kalau memang sudah siap, ya silakan saja resign. Kalau memang ada sumber yang haram. Karena memang sebetulnya kalau saya pribadi, saya waktu itu diskusi sama istri saya. Kalau saya pribadi membebaskan diri kita dari api neraka mutlak. Kalau istri saya berpendapat tergantung iman masing-masing. Kalau memang sudah imannya sudah kuat, siap, ayo. Tapi kalau memang belum, ya pelan-pelan. Ya tetapi itu semua harus punya niat untuk membebaskan diri kita dari jurang api neraka. Selagi masih hidup Pak, Ibu, kalau sudah wafat, kita udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kok mengharap ke siapa? Ke anak, ke istri. Kalau mereka mendoakan kita, kalau mereka mendoakan kita gimana? Ya selalu saya katakan, kita sudah berlelah-lelah mencari nafkah buat keluarga kita. Ketika kita wafat,
Tidak ada satupun dari anak kita yang mendoakan kita. Itu gimana ceritanya? Kita sudah sekolahkan sekolah yang paling mahal, kita sudah kasih segala hal, ikuti semuanya. Ketika kita wafat, gak ada satupun doa-doa yang mengalir. Lalu saya bertanyakan, apa sih pengaruh sesuatu yang haram bagi diri kita dan keluarga kita? Pertama, makanan yang haram ini akan berpengaruh kepada doa-doa kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman seperti yang diberitakannya kepada para rasul. Jadi perintah kepada orang-orang beriman itu sama sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Apa? Makan makanan yang halal dan mengerjakan amal salih. Dua hal ini, makanan yang halal dan amal salih. Kenapa Allah menggandengkan ini, wahai Bapak Ibu semuanya? Kenapa? Dari makanan yang halal maka akan muncul semangat untuk beramal saleh. Bisa jadi kalau misalnya selama ini mungkin kita malas-malasan atau mungkin kita nggak semangat, mungkin apakah ada sesuatu yang halal masuk ke dalam diri kita yang akhirnya kita malas enggan untuk beribadah kepada Allah. Ya, semoga di sini tidak ada Islam. Kemudian, dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang beriman, makanan rezeki yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepadamu. Allah sudah memberikan banyak hal di alam semesta ini, terkhusus di bumi, maka ambillah yang baik-baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang terlihat seperti melakukan perjalanan yang sangat panjang, safar. Kemudian rambutnya kusut, bajunya lusuh. Kemudian ia mengangkat tangannya ke atas, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian wahai Tuhan, Nabi SAW mengatakan, padahal makanan yang haram, minuman yang haram, pakaiannya dari hal yang haram, dan dia makan dari hal yang haram, maka bagaimana Allah mau mengabulkan atau hendak mengabulkan doa-doa itu? Padahal apa yang dilakukan oleh orang yang tadi di hadis ini ketika dia meminta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka semuanya sudah mendukung dikabulkan doa. Pertama, dia dalam keadaan safar. Safar itu maksudnya sedang berjalan keluar kota dan sebagainya. Maka Allah akan mengijabah doa orang-orang yang sedang safar. Kedua, bajunya lusuh. Nabi SAW ketika sholat istisqa itu menggunakan pakaian yang lusuh. Kenapa? Berharap itu hamba ini adalah hamba yang rendah. Berharap Allah itu mengabulkan doa-doa, maka Nabi SAW menggunakan pakaian lusuh. Kemudian beliau menengadahkan tangannya ke atas. Nah, ini juga doa. Dan syaratnya seperti itu. Maka semua hal yang dimiliki oleh orang ini sebetulnya harusnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena ada sesuatu yang haram maka tidak. Nah, dari penjelasan di sini, makanan yang haram dapat merusak amalan dan menjadikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makanan halal membuat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat mulia yang dijamin masuk surga.
Walaupun hadis ini dhaif, kata para ulama, tapi Nabi SAW pernah berdoa untuk Sa'ad bin Waqqas. Wahai Sa'ad, makanlah makanan yang baik, maka doamu harus terjadi. Maka suatu ketika pernah Nabi SAW mengatakan akan datang seorang ahli surga, maka yang keluar adalah Sa'ad. Padahal ibadahnya biasa saja. Maksudnya biasa itu adalah sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Tetapi satu yang dilakukan oleh Sa'ad bin Waqqas adalah ketika hendak tidur, dia berdoa, ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah menyakitiku, dan aku telah maafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Itu doanya Sa'ad bin Waqqas. Kemudian yang ketiga, sumber hawa akan membuat doa-doa itu tidak dikabulkan. Di dalam hadis disebutkan yang menyebabkan doa itu dikabulkan adalah selalu menggunakan barang yang haram. Nah, itu adalah ibrah dari hadis tersebut. Kemudian dampak dari penggunaan sesuatu yang haram, rizki. Sesuatu yang haram ini tidak akan menjadi amal soleh. Sedangkan rezeki yang halal atau makanan yang halal akan mewariskan amal soleh. Yang tadi kami sebutkan, makanan halal maka setelahnya amal soleh. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menyanyikan antara makanan yang halal dan beramal soleh sebagai sebuah isyarat makanan halal adalah pembangkit amal soleh. Kemudian Nabi SAW bersabda, Innal khaira la ya'ti illa bi khairin aw khairun huwa. Sesungguhnya yang baik itu tidaklah mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Kalau kita makan sesuatu yang halal atau seluruh yang kita dapati dari hal-hal yang halal, maka insya Allah akan membuat kebaikan, akan membuat kebaikan. Termasuk Bapak Ibu semuanya, dampak dari harta haram ini adalah amal yang akan membawa keburukan bagi dirinya dan keturunannya. Nabi SAW bersabda, bila anak Adam telah meninggal dunia, niscaya pahala amalannya akan terputus kecuali apa? Yang pertama, min shadaqatin jariyah atau ilmin yuntaqu bih atau waladin shalihin yad'u lahu. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak yang saleh. Akan tetapi saat saya tanya, betapa hancurnya hati kita jika kita mengetahui doa-doa anak keturunan kita tidak ada yang diijabah satupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita tidak mau seperti itu, maka sebaiknya kita jangan memberikan sesuatu yang haram bagi anak-anak kita. Sebentar lagi ya, kayak siapa? Sedikit. Kemudian dampak harta haram bagi keluarga kita. Terakhir, di akhirat neraka lebih pantas bagi mereka yang memakan makanan halal. Nabi SAW bersabda, "Man nabata lahmuhu minas suhti fannaru awladi." Siapa yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru awladi, maka neraka lebih pantas untuk. Jadi tidak ada yang pantas bagi mereka yang senantiasa memakan harta haram kecuali tempatnya di neraka. Dan banyak kisah orang-orang saleh
yang menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Semisal Abu Bakar radhiyallahu anhu, suatu ketika budaknya atau hamba sahayanya membawa sesuatu makanan dari Abu Bakar, membawa sesuatu makanan untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar makannya. Lalu hamba sahaya tersebut atau budak tersebut mengatakan, wahai Tuhan, tahukah Anda dari mana aku mendapatkan makanan ini? Abu Bakar mengatakan, dari mana kau mendapatkan makanan ini? Kemudian budak menjawab, dahulu saya pernah berlagak seperti orang pintar, dukun. Padahal saya tidak pintar atau saya tidak memahami ilmu perdukunan. Saya hanya menipu ya. Lalu di kemudian hari dia menjumpaiku dan memberikan upah kepadaku dari hasil menipunya. Maka makanan yang tadi Anda makan adalah bagian dari pemberian tersebut. Kemudian ketika itu juga Abu Bakar langsung memasukkan tangannya ke dalam mulut, langsung memuntahkan makanan yang telah dimakan. Kemudian kisah ini juga pernah terjadi kepada Umar radhiyallahu anhu. Umar diberi minum susu dan beliau radhiyallahu anhu begitu senang. Kemudian beliau bertanya kepada orang yang memberinya minum, dari manakah kau mendapatkan susu ini? Kemudian orang itu menjawab, aku berjalan melewati seekor unta sedekah. Wah, gitu ya. Sementara mereka sedang berada dekat sumber air, lalu aku mengambil air susunya. Berarti dia mencuri. Mendengar cerita itu, langsung Umar memasukkan tangannya dan memuntahkannya. Hal ini juga pernah terjadi pada Hasan dan Husain cucu Nabi SAW. Namanya anak-anak makan korma sedekah atau korma zakat. Langsung oleh Nabi SAW dimasukkan tangannya ke mulut cucunya, dikeluarkan kurmanya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita itu memasukkan sesuatu yang halal. Ini sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita, yaitu para sahabat. Kemudian Nabi SAW. Modal orang tua itu hanya dua. Apa? Yang pertama. Next. Pertama surat Al-Kahf ayat 82. Nanti dibaca artinya ya. Kisah tentang orang tua yang solih. Maka dengan kesolihan orang tuanya, anak-anak keturunannya akan dijaga. Kemudian yang kedua, surat At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Artinya, jika orang tuanya soleh, maka keturunannya beserta cucu-cucunya pun akan kuat. Demikian. Begitu. Ya, baik. Demikian Bapak Ibu Saudara Allah, apa yang kami sampaikan selama kurang lebihnya hampir 1 jam setengah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberi manfaat untuk kita semuanya, dan selanjutnya kami berikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz tadi. Acara selanjutnya kita akan beri kesempatan 2 untuk bertanya kepada Ustaz tadi, kepada ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santri dari Inisiatif Fadilatul Huda. Alhamdulillah kami sudah bersama istri saya di mahkamah. Ya, yang saya katakan, saya dari kami saya ketua mahkamah. Itu tanggung luar biasa tadi sebelum di awal tadi. Tanggung jawabnya adalah bagaimana nanti di tengah, ya mungkin insya Allah sampai sudah mulai berakhir. Jadi kita dalam nanti kalau diuji rumah tangga kami sudah dikatakan sudah 14 tahun. Alhamdulillah kami dikasih dengan Allah 3 orang anak dan satu orang laki dan 2 orang putri.
Ya kami sebagai olahraga memang melihat tadi sebenarnya jawab saya alhamdulillah. Jadi memang beban saja. Jadi memang Allah berikan tanggung jawab kepada sang suami. Bagaimana mendidik karena saat ini apa ya? Tadi saya sampaikan di awal pertama mendorong. Nah, saya masih mau mendorong. Nah, bagaimana untuk mencapai membersamai anak ini? Itulah yang kami akan insyaallah apa namanya tujuan lah nanti. Nah, ini yang kalau misalnya ada tips agar anak-anak kami ya memang kita semua supaya tujuan tadi itu tercapai gitu. Karena bagaimanapun Allah telah membimbing kita semuanya, namun itu apa ada keresahan di hati gitu. Kita jadi satu pertanyaan mudah-mudahan tidak ada apa galau lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung jawab atau satu lagi kan? Oke. Mungkin dari ibu-ibunya ada satu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mohon maaf karena di sini saya bukan lagi santri lagi, udah ini anak-anak saja. Ini Ustaz mengenai tanggung jawab seorang suami. Tadi ada poin yang saya buat tentang mendidik anak dan istri. Ketika seorang istri itu sudah bisa atau sudah bisa mencari ilmu agama sendiri, dan seorang suami itu belum paham gitu, kan banyak juga ya Ustaz ya. Nah, apakah nanti ketika seorang suami itu memang sebenarnya sudah mengizinkan istrinya juga, apakah nanti di akhirat itu suami juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap dia bisa atau tidaknya mendidik seorang anak dan istrinya? Tapi beliau itu ridho dengan anak istrinya untuk menuntut ilmu. Baik. Oke, silakan Ustaz. Yang pertama keresahan ya, apa? Keresahan. Untuk membersamai itu gimana, Pak? Kekhawatirannya seperti apa? Kalau tidak bersama di ujung, maksudnya di ujung itu di akhirat atau di dunia? Kalau sudah wafat gitu ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya di dalam kehidupan kita menjadi seorang ayah dan seorang ibu, maka hal yang penting harus kita pahami adalah kita harus bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian segera ilmu diri kita dengan hal-hal yang ada di dalam agama kita. Maka dengan kita belajar agama, insya Allah kita tidak akan tersesat. Tentunya dengan bimbingan guru yang baik dan benar. Maka ketika seorang itu memiliki kekhawatiran akan tidak bisa membersamai dengan anak dan istrinya misalnya, maka itu adalah suatu hal yang bagus. Tetapi sesuatu hal yang bagus ini harus segera direalisasikan. Setiap inci dalam kehidupan kita, setiap inci dalam kehidupan kita harus terus-menerus dihiasi dengan amal kebaikan. Seorang manusia itu, Bapak Ibu, kalau dia tidak melakukan hal bermanfaat, maka dia akan melakukan hal tidak bermanfaat. Itu aja begitu. Maka lakukan yang Bapak bisa, lakukan yang Ibu bisa dari sekarang. Seperti apa misalnya? Ya tadi, kalau bapaknya tidak bisa ngaji, maka bapaknya harus belajar ngaji. Ikut taksi bapak-bapak di RPI misalnya. Tadi RPI ada taksi bapak-bapak. Kalau ibu-ibu banyak, ibu-ibu belajar ngaji, semuanya pada ngaji.
Bapak-bapak ayo lagi dan dia semua. Ya, banyak ibu-ibu sebetulnya yang ingin suami-suami itu belajar, tetapi suami-suami nggak pada mau belajar. Saya juga nggak tahu kenapa. Ini adalah hal yang simpel untuk mengilmui diri saja tidak mau. Kalau alasannya hanya waktunya istirahat, saya rasa itu tidak jadi alasan, bukan suatu alasan. Maka prinsipnya adalah lakukan dari sekarang. Jangan menunggu nanti. Nanti akan menyesal. Kematian itu kan bisa datang apa saja. Kalau kayak kemarin misalnya, almarhum Oscar Indra Wibowo, pendiri Mualaf Center, semua orang pada kaget. Beliau ini masya Allah yang kami lihat saja luar biasa. Walaupun kita tidak tahu hati seperti apa, kita tidak boleh menghubungi hatinya. Paginya masih video call sama para ustadz itu ya. Malam sudah tidak ada. Saya pun kaget ketika saya melihat, wow, di IG saya wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal dunia seperti itu. Dah orang sakit apa? Saya. Tetapi apa yang dia lakukan selagi dia hidup, dia adalah orang yang telah mempersiapkan kematian. Jadi apa yang kita persiapkan untuk kematian kita? Bukan berarti kita itu tidak boleh mempersiapkan apa yang dunia, silakan saja. Tetapi porsinya jangan sampai melalaikan. Kemudian akhirnya membuat kita lupa dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang manusia. Apa? Khalaqul jinna wal insa illa beribadah kepada Allah. Yang namanya ibadah bukan hanya sekedar ritual-ritual yang kita biasa buat, sholat, ngaji dan sebagainya. Tetapi mendidik anak istri juga ibadah. Ngaji bareng sama anak kita itu juga ibadah. Bahkan kita mengusap-usap istri kita itu juga ibadah. Kalau niatnya adalah ibadah. Makanya saya selalu katakan, jangan transaksional dalam rumah tangga. Saya memberi, kamu kasih saya kasih kamu. Kalau selalu begitu, enggak akan. Maka lakukan apa yang bisa Bapak lakukan sekarang. Kalau bapaknya bisa ngaji kasih. Dari sekarang, didik istri ajak ke majelis taklim. Kalau misalnya belum mau, sabar. Kalau dipaksa, nanti apa? Kalau dibiarin menunjang, tetapi tetap terus dinasihat. Ingat, bapak adalah pemimpin, jangan kebalik, jangan jadi sian. Takut jadi istri. Ikatan suami-suami takut istri. Ini di zaman ini banyak seperti ini. Bahkan kalau misalnya mungkin ada di media sosial, ketika ditanya sama laki-laki, Pak, kriteria istrinya seperti apa sih? Cantik, bahenol, kerja, kalau pagi hari saya udah ada kopi, udah ada rokok. Terus mau ngapain? Ya, merokok sama kopi aja di rumah, biar istri yang kerja gitu kan. Kan aneh begini. Ini sama sudah bolak-balik sekali itu. Kalau basiro kita itu tidak kuat, maksudnya penglihatan hati kita itu tidak mampu memfilter mana yang baik dan semuanya dilahap. Karena zaman ini adalah zaman semuanya materialisme, semuanya diukur dengan sesuatu yang ada di hadapan kita. Jadi jadikan strategi kehidupan kita lakukan untuk hal-hal yang bermanfaat. Allah SWT. Kemudian yang kedua, ibu pertanyaan, istri sudah hijrah, suami belum, akan kita doakan. Tetap suami akan diminta pertanggungjawabannya, walaupun misalnya suami sudah merimboi istri. Tetapi suami juga harus mengetahui apa yang dilakukan istrinya. Jangan sampai istrinya ngaji, suaminya tidak mengilmui dirinya. Sampai bisa seperti ini contohnya, Pak, sholat udah nanti aja, kamu aja dulu yang sholat, kamu gak usah mikirin dia.
Gak usah mikirin ayat sholat apa, gak usah. Gak boleh kayak gitu. Hubungan sama istri baik, kenapa hubungan sama Allah gak baik? Kan ini Allah. Jangan sampai kita tidak adil sama Allah. Kalau tadi dikatakan istrinya hijrah, suaminya enggak hijrah. Udah, gak apa-apa nggak sholat. Yang penting kan ayah berbuat baik. Gak apa-apa ayah nggak sholat. Kamu nggak usah mikirin ayah sholat. Yang penting ayah itu sama apa yang kamu lakukan. Sebetulnya nggak boleh. Kenapa? Karena dia tetap akan diminta tanggung jawabnya Allah SWT. Dan jangan sampai ketika beliau tidak ada, maka tidak ada yang merasa kehilangan. Anak-anaknya yang merasa kehilangan. Kenapa? Bodinya kurang sama ayahnya. Bodi ikatan itu bukan hanya sekedar duniawi Bapak Ibu, tetapi juga ikatan akhirat. Saya pun juga ada rasa khawatir anak saya kira-kira nanti menyebut saya tidak ya. Maksudnya menyebut gini, misalnya dia ingin memotivasi teman-temannya, kemudian dia mengatakan, ayah saya pernah menasihati saya, abah saya menasihati aku, gak boleh kayak gitu. Nah, posisi itu penting. Kenapa? Karena apa yang saya sampaikan itu diterima oleh ibu. Tetapi kalau sampai tidak diterima, itu gimana ceritanya? Berarti selama ini nasihat-nasihat kita, walaupun sebetulnya tidak ada yang sia-sia, tetapi ke anak-anak kita yang kita gadang-gadang menjadi penerus kita kelak, yaitu misalnya yang mendoakan kita ketika kita wafat, ada yang masuk. Maka ini pun tetap menjadi kekhawatiran kami. Maka ya, saya dan istri tentunya senantiasa bersinergi. Untuk apa? Untuk kemaslahatan bersama. Saya, istri saya, untuk anak-anak kami. Apa tujuannya satu di akhirat? Di dunia berkumpul, di akhirat pun kita berkumpul. Harapannya seperti ini. Maka dari situ semuanya, kalau memang ternyata ayah belum bergerak hatinya untuk belajar, doa sampai kapan Ustaz? Sampai dia diwafatkan. Mudah-mudahan Allah melihat kesungguhan kita mendoakan. Ya, tentunya kita seperti ini saat ini bisa jadi karena doa-doa orang tua kita. Atau bisa jadi misalnya kemudahan-kemudahan yang kita lakukan saat ini bisa jadi karena kemudahan-kemudahan yang kita berikan kepada orang lain. Atau bisa jadi kesuksesan kita saat ini selain doa karena kita senantiasa berbuat baik sama orang. Tetapi di atas itu semuanya kita tetap dan harus taat kepada Allah serta mengilmui diri kita, terkhusus para suami dan juga bagi kita. Demikian Allah. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi bisa diterima dan dijadikan sekedar cindera mata dari panitia buat ibunya, maaf tahun ibu. Ya, selanjutnya adalah kita untuk acara ini mungkin dengan doa kepada Ustaz tadi kami persilakan. Baik, Bapak Ibu Subhanahu Allah, mari sama-sama kita berdoa, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang kita lakukan di masa lalu kita, saat ini dan juga kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, orang-orang yang telah mendahului kita itu orang tua kita, kemudian juga kakek nenek kita dan semuanya yang telah mendahului kita, agar mereka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan anak-anak kita, istri-istri kita juga agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa bersama hingga akhirat kelak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah.
حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة فهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih kepada bapak-bapak ibu-ibu yang bisa tadi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa diterima dan bisa dikerjakan pada kehidupan kita sehari-hari. Saya selalu berdoa lebih kurang mohon maaf. Semoga selamat sampai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.